Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurholis SBD MPD, pengawas SD dari Kecamatan Sumberberingin Kabupaten Bondowoso, akan membagikan praktek baik yang saya lakukan, yaitu City Grow BEI. Pendampingan City Grow BEI ini kita lakukan untuk membantu kepala sekolah menemukan solusi dan potensi terbaiknya sendiri melalui percakapan reflektif. Pendampingan ini berfokus pada peningkatan kesadaran diri, kepemimpinan pembelajaran, dan tindakan nyata berbasis komitmen. Pendampingan City Grow BEI merupakan coaching transformasional model Grow berbantuan AI. Hal ini kita lakukan di tengah proses transformasi digitalisasi pendidikan. Bagaimana proses pemanfaatan teknologi digital itu digunakan untuk mendukung, mempermudah, dan meningkatkan kualitas kegiatan pendidikan kita, mulai dari proses perencanaan, proses implementasi, sampai kepada tahapan pengambilan keputusan dan refleksi. Tahapan model Grow yang saya lakukan dalam coaching transformasional itu diawali dengan tahapan goal ya. Pada tahapan ini saya mendampingi kepala sekolah untuk menetapkan tujuan yang jelas ya, kemudian terukur dan bermakna bagi kepala sekolah dalam konteks peningkatan mutu sekolahnya. Di sini saya mengajukan pertanyaan reflektif, apa yang ingin Bapak Ibu capai dalam 3 bulan ke depan misalnya ya. Kemudian tujuan apa yang paling penting bagi kemajuan sekolah, kemudian bagaimana keberhasilan itu akan terlihat. Pada tahapan ini, kepala sekolah diharapkan bisa memiliki dan menentukan tujuan sekolahnya itu dengan prinsip SMART ya. Spesifik, measurable, achievable, relevan, dan tempon. Di sini tujuan sekolah itu jelas, bisa diukur, kemudian indikatornya apa, relevan dengan misi visinya, kemudian temponnya atau waktu pencapaian itu kapan, itu kepala sekolah bisa menentukannya dengan baik. Tahapan selanjutnya, saya kemudian mengikuti prinsip reality itu ya. Reality itu artinya kepala sekolah dipandu untuk menggali kondisi nyata, tantangan dan sumber daya yang dimiliki saat ini itu apa itu. Nah, saya memulainya dengan pertanyaan reflektif kepada sekolah itu, bagaimana kondisi sekolah saat ini terkait dengan tujuan yang telah ditetapkan tadi. Apa yang sudah berjalan baik, kemudian hambatan apa yang paling sering muncul, juga apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, pada tahapan reality ini, kita mengharapkan kepala sekolah itu bisa memahami posisi awalnya yang dimiliki oleh sekolah itu ya. Setelah itu faktor pendukung dan penghambatnya itu apa. Nah, di sini betul-betul berbasis pada realitas, utamanya apa yang menjadi problem dalam rapot pendidikannya. Di sini kita berbasis data yang nanti akan dianalisis oleh kepala sekolah dengan timnya untuk menentukan prioritas apa yang akan dilakukan untuk dibenahi. Tahapan ketiga adalah tahapan option atau menentukan pilihan. Di sini saya melakukan pendampingan untuk mengeksplorasi berbagai alternatif, solusi, dan strategi untuk mencapai tujuan yang dipilih oleh kepala sekolah. Pertanyaan reflektif yang kita ajukan adalah apa saja pilihan tindakan yang bisa dilakukan misalnya. Kemudian cara apa yang paling sesuai dengan kondisi sekolah saat ini. Kemudian siapa saja yang bisa dilibatkan untuk membantu. Dan jika tidak ada batasan sumber daya, ada keterbatasan, apa yang akan Anda lakukan. Nah, di sini kepala sekolah diharapkan bisa menemukan berbagai opsi tindakan dan mampu memilih solusi yang relevan dengan
realitas yang dimiliki, dan tujuan yang telah ditetapkannya tadi. Tahapan terakhir dari model GROW yang saya lakukan dalam coaching transformasional ini adalah tahapan will, yaitu tahapan untuk menentukan komitmen dan tindakan. Di sini kita mendampingi kepala sekolah untuk menetapkan langkah konkret, waktu pelaksanaan, dan komitmen pribadi untuk bertindak itu ya. Nah, di sini saya melakukan atau memberikan beberapa pertanyaan reflektif dari berbagai pilihan tadi. Tindakan apa yang akan dilakukan oleh kepala sekolah untuk pertama kalinya. Kemudian kita tanyakan juga kapan akan dimulai. Kemudian dukungan apa yang dibutuhkan dari pengawas atau tim yang telah dibentuk oleh kepala sekolah itu. Kemudian bagaimana memastikan tindak lanjut berjalan. Ini menjadi sangat penting karena tanpa tindak lanjut yang akan dilakukan, maka tahapan komitmen tindakan ini tidak ada artinya. Nah, di sini kepala sekolah diharapkan bisa membuat rencana aksi konkret dan memiliki komitmen pribadi untuk melaksanakan program atau tujuan yang telah disepakati bersama. Pendampingan City Grow BEI ini kita kembangkan dengan asumsi bahwa AI ini harus kita pandang sebagai sumber belajar. AI mengolah dari berbagai literatur yang kemudian diabstraksi menjadi sebuah kesimpulan pemikiran yang sangat membantu kita di dalam merancang sebuah program, mengimplementasikan sampai kepada kita bisa melakukan refleksi secara efektif dan efisien. Dengan kecepatan yang kita lakukan berbasis AI, maka kepala sekolah ini sangat terbantu, utamanya pada menentukan tujuan dan memilih opsi-opsi yang akan dilakukan dan ditentukan untuk menyusun program di sekolah masing-masing. Saya Muhammad Mahfud, selaku Kepala Sekolah SDN Sukorejo 6, banyak mengucapkan terima kasih atas pendampingan model GROW yang dilaksanakan oleh Bapak Nurholis selaku pengawas bina. Saya secara pribadi sangat terbantu dan juga terhadap guru-guru melalui proses refleksi, perencanaan yang sistematis dalam menentukan langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan sekolah. Saya Hartono selaku Kepala Sekolah SDN Reja Agung 5, sebagai Kepala Sekolah baru sangat terbantu dengan pendampingan model GROW yang berbasis AI yang Bapak Pengawas terapkan. Dengan model tersebut kami dapat menentukan tujuan, memilih opsi-opsi, dan menentukan komitmen dalam penyusunan program dan penyelesaian masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sela Indria Panesti, PLT Kepala Sekolah UPTD SPF SDN Sukorejo 3, Kecamatan Sumberbening, Kabupaten Bondowoso. Sebagai kepala sekolah baru, saya merasa terbantu sekali dengan pendampingan model GROW. Apalagi di era digital sekarang menuntut kecepatan dan efisiensi pekerjaan. Dengan model GROW yang berbasis AI, saya merasa mudah sekali menentukan tujuan maupun memilih opsi-opsi alternatif pemecahan masalah. Dengan adanya hal ini, saya merasa sangat terbantu untuk menentukan dan menyusun program di sekolah. Tugas pendamping bukanlah menuntun dari depan atau mendorong dari belakang, melainkan berdiri di sisi setiap kepala sekolah untuk menyalakan kesadaran agar setiap kepala sekolah menemukan cahaya dan arah jalannya sendiri. Kita semua bisa, pendidikan bermutu untuk semua. Terima kasih.